Selamat malam semua, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersuka cita bagi Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan, atas segala kasih anugerah-Mu. Kami tahu Tuhan atas segala pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur lewat sukacita yang kami naikkan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Kami memuji. Kita mengucap syukur atas segala pertolongannya dalam kehidupan kita. Tarahkan hati kita bagi Tuhan. Kita mau percaya atas segala kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau
dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau sentuh pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih, kami percaya bahwa Bapa yang kekal, Bapa yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, Kau kami sembah, Kau kami puji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa berkuasa. Kita akan masuk di dalam doa pada malam hari ini. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita mau bawa di dalam doa untuk pastor kita, pastor yang ada di Gereja Induk, di Harapan Indah, Pastor Jack Triono dan keluarga, dan khususnya seluruh jemaat. Biar Tuhan terus mau pakai, biar terus ada kebangunan rohani, biar terus ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, dan ada pria dan wanita yang mau melakukan, yang mau merespon untuk melakukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Malaysia. Ada Pastor Alan Asir, biar Tuhan terus menyertai, melindungi mereka. Dan seluruh jemaat dan seluruh persekutuan gereja kita yang ada di Malaysia, kita bawa di dalam doa. Demikian juga kita mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di India, Pastor Pakiraj. Mari kita dukung di dalam doa, biar Tuhan terus mau pakai, dan biarlah India dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena saya yakin percaya, doa orang benar, apabila kita naikkan, apabila kita doakan, jawaban dari Tuhan selalu ada. Saya yakin percaya juga kalau saudara memiliki kebutuhan doa, jangan malu perkatakan di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Katakan dengan iman, katakan dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan mendengar. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kita. Kita yakin percaya bahwa Tuhan melindungi bangsa dan negara kita. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di Indonesia ini, tak jemu-jemu, tak berhenti-henti kita untuk mau berdoa, meminta perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam bangsa dan negara kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Dan kami percaya bahwa saat kami beribadah di dalam Engkau pada malam hari ini, Roh-Mu hadir tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa untuk pastor kami yang melayani di Kota Harapan Indah. Tuhan, tolong yang mereka dan keluarga, seluruh jemaat, dan apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi gereja yang bertumbuh, ada jiwa diselamatkan, ada laki-laki dan perempuan yang mau melanjutkan estafet untuk melakukan ya Tuhan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami juga percaya untuk gereja kami yang ada di Malaysia, ada Pastor Alan Asir. Tuhan, tolong lindungi sertai mereka dan seluruh jemaat Tuhan. Dan khususnya untuk seluruh persekutuan kami, ya Bapa, Engkau mengasihi ya Bapa, ada suatu kebangunan rohani terus terjadi. Dan kami akan percaya juga gereja kami yang ada di India, ada Pastor Pakiraj Tuhan, ya Bapa, di dalam Engkau kami yakin percaya Engkau melindungi ya Bapa keluarga dan pelayanan dan seluruh ya Bapa persekutuan kami. Dan biarlah kemuliaan-Mu Tuhan selalu nyata di dalam bangsa dan negara,
khususnya di India ya Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami, dan kami percaya pada saat kami menaikkan apa yang menjadi kebutuhan doa kami, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau mengasihi kami ya Bapa. Engkau beri kekuatan yang baru bagi kami, sehingga kami memperoleh kemenangan yang berasal daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kita yakin percaya bahwa malam ini kita memperoleh kemenangan yang sangat luar biasa. Kita akan mengambil topik khotbah pada malam hari ini mengenai saya mau untuk berdoa, atau kami mau berdoa, saya mau berdoa, atau aku mau berdoa. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Saya yakin percaya bahwa apa yang telah kita lakukan di dalam gedung yang baru kita di Kalimalang, tepatnya di Sentral Niaga, Kalimalang, kita telah melakukan banyak, dan pada hari ini kita telah memasang AC, dan mungkin nanti hari Sabtu kita akan memasang karpet dan segala perlengkapan-perlengkapan, dan hingga kita dapat bisa beribadah di gedung yang baru. Dan biarlah pertolongan Tuhan selalu ada menyertai kita, sehingga acara apapun kegiatan yang kita lakukan pada masa-masa ini di dalam pertolongan Tuhan. Dan saya percaya bahwa pertolongan Tuhan sangat-sangat luar biasa, sehingga kita dapat melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari Sabtu nanti kita ada bersama-sama, gotong royong, bekerja sama untuk merapikan gedung gereja kita. Akan dibantu oleh saudara-saudara kita dari Harapan Indah. Dan mari kita memperoleh kemenangan pada sore hari Sabtu untuk melakukan sesuatu pekerjaan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari membuka. Saya mendorong saudara untuk membuka hati, untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ambil di dalam Matius pasal 21 ayatnya ke-22, firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Ada suatu iman, ada suatu permohonan. Dari awal kita telah meminta, dan saya percaya pada akhirnya Tuhan akan memberikan. Jadi saya mendorong saudara, apapun itu pergumulan saudara, bawalah di dalam Tuhan. Bawalah itu di dalam Tuhan. Karena kita yakin percaya kita telah melihat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan terjadi di dalam pemberian kita. Kita telah mendapatkan gedung yang baru, ada renovasi yang sangat besar. Dan saya percaya bahwa Tuhan memakai saya dan saudara untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaannya. Jadi saya mendorong saudara, mari beri yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam persembahan kita, sebagai rasa ucapan syukur kita atas segala berkat anugerah Tuhan di dalam keuangan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk memberikan persembahan pada malam ini. Biarlah karyamu bekerja, berkarya di dalam pribadi-pribadi kami yang memberi, dan kami yang kepercayaan Kau memberkati sumber-sumber keuangan kami, sehingga kasih dan anugerah-Mu nyata Tuhan, dan kemuliaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita tidak bisa berjabat tangan, kita tidak bisa ngobrol sedikit, tapi saya yakin percaya bahwa kita berkemenangan. Kita tetap setia di dalam channel ini, di dalam ibadah kita, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh sukacita, untuk kita dapat memuliakan nama Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat pada malam hari ini, saya ambil khotbah dengan judul Aku Mau Berdoa, atau Saya Mau Berdoa. Seberapa saudara selama ini mungkin merasa tidak ada waktu untuk berdoa, atau saudara merasa bahwa terasa sibuk atau tidak layak untuk berdoa. Dan mungkin melalui khotbah pada malam hari ini, oleh kuasa Roh Kudus, membantu saudara, hati yang keras bisa dilembutkan,
dan hati yang terbuka untuk menerima akan firman Tuhan. Saya melihat tentang suatu percakapan di dalam kelas antara murid dengan gurunya. Suatu hari dalam kelas bahasa Inggris, terdapat seorang murid yang bernama Doni. Dia bertanya kepada miss-nya atau bertanya kepada gurunya, "Miss, kalau bahasa Inggrisnya tomorrow, apa?" Guru menjawab dengan begitu singkat. Dia berkata, "Besok." Lalu Doni tidak merasa puas dengan jawaban itu. Dia berkata kepada miss-nya, "Sekarang aja, miss." Seperti seakan-akan bertanya, "Sekarang aja, miss, apa artinya tomorrow itu?" Lalu sang guru berkata, "Nggak bisa, Doni, jawabannya besok." Lalu dengan kesal, dengan tidak nyaman, Doni menjawab, "Ya, miss, masa saya tanya begitu aja, dijawabnya harus besok." Hal itu juga benar di dalam doa kita. Karena kita tidak mengetahui, tidak paham, tidak tahu mau melakukan apa, tidak tahu apa yang kita minta, tidak tahu apa yang kita mau ucapan syukur, kita tidak tahu apa yang menjadi permasalahan atau permohonan kita, sehingga kita tidak berada di dalam doa. Dan sekali lagi saya ambil judul pada malam hari ini, aku mau berdoa. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 6, ayatnya yang ke-7 sampai dengan 13. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 6 ayat ke-7 sampai dengan 13. "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah apa yang kami dengar pada malam hari ini, iman kami bertumbuh, dan apa yang kami perkatakan, iman kami bertumbuh, karena kami akan percaya dasar dari semua ini adalah firman-Mu, dan firman-Mu yang berperkara bagi setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, senang untuk kita dapat berada di dalam channelnya atau berada di dalam persekutuan. Saya menyambut saudara dimanapun saudara berada. Saya yakin percaya damai sejahtera dari Allah Bapa selalu menyertai kita semua. Kita sering datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita datang di dalam doa. Kita berada di dalam persekutuan doa. Kita datang di dalam ibadah dan percaya bahwa selalu ada di dalam doa. Atau di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Atau di dalam kegiatan-kegiatan yang lain.
Kalau kita bersama-sama sebagai orang percaya, saya yakin percaya bahwa akan setiap acara akan selalu dimulai dan diakhiri di dalam doa. Tetapi seringkali menjadi pertanyaan bagi kita, sejauh mana kita dapat paham, sejauh mana kita dapat merespon, dan sejauh mana kita dapat melihat jawaban dari setiap doa yang telah kita naikkan. Dari setiap doa yang kita panjatkan. Dari setiap doa yang kita ambil waktu kita untuk berada di dalam doa tersebut. Kita sering datang kepada Tuhan di dalam doa. Yang pertama adalah kalau kita datang kepada Tuhan, saya yakin percaya bahwa kita semua datang untuk menyampaikan apa yang menjadi permohonan kita. Yang kedua, kita datang di dalam doa untuk menyampaikan suatu permasalahan. Atau kita mau berkomunikasi kepada Tuhan. Apa yang menjadi sesuatu yang mengganjalan di dalam kehidupan kita. Kita mau curhat. Kita mau mengeluarkan unek-unek kita di dalam doa. Demikian juga kita datang di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam doa kita menaikkan pujian bagi Dia. Kita mau perkatakan sebagai pujian. Dan kita mau mengucap syukur atas segala pertolongannya. Untuk makanan, minuman yang Tuhan telah berikan. Untuk pekerjaan, untuk umur, untuk keluarga. Untuk materi yang telah Tuhan berikan. Kita datang untuk mengucap syukur untuk semuanya. Lalu di dalam hal semua itu, saya yakin percaya bahwa ada pemikiran di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan sudah mengetahui, melihat apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi pergumulan? Kenapa lagi saya harus datang di dalam doa? Kenapa lagi saya harus datang untuk memohon? Kenapa lagi saya harus datang untuk menaikkan permasalahan saya, membawa permasalahan saya? Untuk apa lagi saya datang untuk mengucap syukur? Bukankah Tuhan itu tahu apa yang menjadi pergumulan saya? Apa yang menjadi kebutuhan saya? Apa yang keinginan hati saya? Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu timbul di dalam kehidupan kita. Kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-7, ayatnya ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Jadi kita memahami hal ini. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Inilah respon yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa kita datang kepada Tuhan di dalam doa? Dengan berdoa, kita dapat menunjukkan sikap pribadi kita. Bahwa kita menunjukkan suatu rasa hormat kita. Rasa ketaatan kita. Rasa percaya kita kepada Tuhan dari setiap apa yang kita ucapkan. Apa yang kita gumulkan. Itu adalah menunjukkan suatu iman, rasa percaya, keyakinan kita kepada Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan. Namun saya yakin percaya bahwa dari semua apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi yang kita bawa di dalam doa, saya yakin percaya bahwa Tuhan jauh mengetahui sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan itu di dalam doa kita. Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap
menyebabkan kita datang untuk berdoa kepada Tuhan. Kita diajarkan untuk berada di dalam dasar yang menjadi permohonan di dalam doa kita, sesuai seperti apa yang diajarkan di dalam doa Bapa kami tadi, atau yang kita baca di dalam teks kita tadi. Kita melihat di situ yang pertama, apakah doa sudah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kehendak Bapa? Apa yang maksudnya? Doa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Bagaimana iman kita saat kita berada di dalam doa? Apakah kita yakin dan percaya? Apakah ada suatu keraguan atau ada suatu kebimbangan dari apa yang menjadi permohonan doa kita? Bagaimana kesungguhan kita, ketaatan kita, keseriusan kita berada di dalam doa? Atau pada saat kita berada di dalam doa, bagaimana dengan pemikiran kita? Apakah terlintas dengan pemikiran-pemikiran yang lain? Lalu bagaimana dengan hal mengampuni saat kita berada di dalam doa? Apakah ada itu di dalam hidup kita untuk kita mau mengampuni? Seperti Bapa telah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Lalu bagaimana dengan apakah kita saling mendoakan? Dan terakhir, bagaimana dengan kerendahan hati kita di dalam kita menaikkan doa kita? Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saya mendorong saudara, kita melangkah bahwa kita melakukan sesuatu. Kita mulai di dalam doa. Pelayanan di Kalimalang akan dimulai pada bulan Juli. Pada saat-saat ini lagi finishing. Jadi saya mendorong saudara, mari kita percaya bahwa kita berada di dalam doa. Kita dapat melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Kita mau melakukan suatu pekerjaan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memakai saya dan saudara. Dan Tuhan menempatkan saudara sebagai jemaat untuk tetap setia, untuk selalu berada di dalam doa. Karena itu seperti nafas kehidupan kita di dalam iman percaya kita, bahwa kita harus selalu berada di dalam doa. Kita memahami bahwa kita adalah manusia dengan segala keterbatasan. Tetapi oleh kuasa doa, kita ada komunikasi kepada Tuhan Sang Pencipta yang menyelamatkan saya dan saudara. Saya membawa saudara di dalam pemikiran, saya akan menutup pada malam hari ini. Ini adalah suatu khotbah yang singkat. Tapi saya percaya bahwa saat saudara mendengarkan khotbah pada malam hari ini, mungkin saudara sudah lama tidak berdoa. Mungkin saudara berada di dalam keraguan-raguan mengenai doa. Karena ada dosa di dalam kehidupan saudara. Saya mau katakan ini adalah suatu hal yang sangat tepat untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Supaya apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara pada malam hari ini berada di dalam, terlilit di dalam utang piutang. Atau saudara berada di dalam sakit penyakit. Atau saudara membutuhkan suatu pekerjaan. Saudara bergumul di dalam keuangan. Saudara bisa mereview, melihat kembali apa yang saudara minta kepada Tuhan. Apakah ada iman
Apakah ada pengampunan? Apakah ada kerendahan hati? Apakah ada ketaatan? Dan apakah sudah sesuai dengan kehendak Bapa? Apa yang menjadi kebutuhan di dalam doa? Doa tidak memiliki batas waktu. Kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dan bagaimana Tuhan akan menjawab dari setiap apa yang kita doakan. Untuk itu, tetaplah berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa. Dan saya akan memberikan undangan bagi saudara. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami di dalam ibadah tengah minggu kami. Kami yakin percaya bahwa nama-Mu yang kami muliakan, nama-Mu yang kami agungkan, yang berkarya di dalam kehidupan kami. Sukacita kami, ucapan syukur kami, bahwa di dalam Engkau, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap orang yang mendengar dan merespon. Saat ini Tuhan, saya akan memberikan undangan bagi setiap orang yang telah mendengar khotbah pada malam hari ini. Mungkin saudara selama ini tidak mengerti tentang hal-hal doa atau poin-poin di dalam doa. Atau saudara selalu berada di dalam pemikiran yang jauh dari Tuhan itu sendiri, di mana saudara berkomunikasi di dalam doa. Hal-hal ini yang mengganggu, merongrong karena ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara masih senang untuk bermain-main di dalam dosa. Mungkin saudara ada suatu kebimbangan karena ada dosa di dalam kehidupan saudara. Saya mau katakan kepada saudara pada malam hari ini, bahwa dosa membawa saudara di dalam alam maut. Tetapi damai sejahtera roh Tuhan, keselamatan dari Tuhan membawa saudara di dalam kehidupan yang kekal. Itu adalah pilihan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saya mengambil keputusan untuk menyerahkan diri di dalam Tuhan. Dan disitulah saya melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara? Kalau itu saudara, ikuti doa saya. Katakan pada malam hari ini, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Saat ini, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya tahu Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib karena dosa-dosa saya. Sucikan, ampuni Tuhan. Saya mau melayani Engkau. Saya mau menjadi manusia yang hidup baru. Saya mau menyerahkan masa depanku di dalam Engkau. Ini doaku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan, untuk setiap yang menyaksikan acara ibadah kami. Ya Bapa, terima kasih waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami yakin percaya bahwa Engkau berikan roh kemenangan, roh sukacita, roh di mana ya Tuhan kami mau untuk selalu berada di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang melipat gandakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk jawaban dari setiap doa kami. Dan terima kasih ya Bapa untuk pengampunan-Mu. Engkau yang mengurapi setiap kami. Dan kami memperoleh kemenangan. Karena kami hidup di dalam Engkau. Hidup untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktu saudara. Sampai ketemu kembali. Kalau saudara ada waktu, kita bisa untuk kerja bakti di gedung yang baru kita, di Sentral Niaga Kalimalang, tepatnya di belakang BCP Kalimalang,
di BK 4 nomor 37. Saudara bisa menghubungi saya, dan kalau saudara memiliki kesaksian atau hal yang lain, silakan menghubungi saya. Dengan hati yang terbuka, saya mau merespon, saya akan memberikan jawaban, saya akan men-share apa yang menjadi kerinduan saudara. Terima kasih, sampai ketemu lagi. God bless you.